Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan bersama saya M. Natsir Konga. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Sobat PPATK semua sehat dan bahagia selalu. Sobat PPATK, minggu ini kita banyak sekali ya mendengar pemberitaan tentang Pondok Pesantren Al Zaitun yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Nah, pesantren ini Sobat PPATK menuai banyak sorotan ya. Dan sorotan itu bersifatnya kontroversi. Kompas dan beberapa media melaporkan bahwa Forum Indramayu menggugat atau FIM menuntut agar dugaan aliran sesat yang ada di pondok pesantren ini diusut tuntas. Dan banyak kasus-kasus kontroversi yang lainnya, ada isu pemerkosaan dan lain-lain. Tapi Sobat PPATK, kita tidak ingin membahas secara detail tentang pondok pesantren ini ya. Tapi adalah banyak sekali pertanyaan ke saya yang datang itu, apa dasarnya rekening yang terkait dengan Syekh pemimpin pondok pesantren itu diblokir, ya kan? Bagaimana mekanismenya dan lain-lain ya. Dan memang PPATK sejauh ini sudah memblokir ya sebanyak 256 rekening yang terkait atas nama Panji Gumilang ya. Dan ini sudah memakai juga 6 identitas ya dengan nama-nama yang hampir sama tapi isinya apanya berbeda gitu ya. Panji Gumilang, ada Syekh Panji, macam-macam gitu, ada 6 identitas. Kemudian juga ada 33 rekening atas nama yayasan. Sobat PPATK, kita tidak sedang membahas tentang pesantren Al Zaitun ya, tapi karena tadi ya adanya banyaknya pertanyaan terkait sebenarnya kenapa rekeningnya diblokir, atas dasar apa dan lain-lain ya. Nah, untuk supaya ini clear ya, saya kira saya akan bercerita ya kepada Sobat PPATK terkait dengan pencucian uang itu apa, tugas dan kewenangan PPATK itu seperti apa. Nah, mungkin kita bisa mulai dari proses pencucian uang itu seperti apa. Pencucian uang itu biasa ya, ini biasa dilakukan oleh pelaku tindak pidana dengan melakukan placement, menempatkan dana yang dihasilkan dari tindak kejahatan ke dalam sistem keuangan. Lalu kemudian dia layering, dia pindahkan atau mengubah bentuk dana tadi melalui transaksi keuangan yang begitu kompleks di dalam rangka mempersulit pelacakan ataupun audit trial dari asal-usul dana yang hasil kejahatan tadi. Lalu kemudian diintegrasikan ya, dikembalikan dana yang telah tampak sah tadi itu kembali lagi kepada si pelaku sehingga dapat digunakan dengan aman ya. Nah, ini dasar sekali ya, tapi dengan perkembangan zaman pola placement, layering, integrasi ini tidak selamanya berlaku ya. Sekarang sudah lebih canggih pelaku kejahatan melakukan modus operandi tindak pidana pencucian uang dilakukan. Lalu kemudian Sobat PPATK, sebenarnya apa sih definisi pencucian uang itu? Nah, pencucian uang itu adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dan atau tujuan penggunaan harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang syah ya. Itu Sobat PPATK definisi dari pencucian uang. Saya ulang ya Sobat PPATK ya, definisi pencucian uang itu apa? Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dan atas tujuan penggunaan harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah.
Nah, PPATK bekerja itu diawali dari pihak pelapor yang menyampaikan laporan kepada PPATK. Ya, siapa saja pihak pelapor yang menyampaikan laporannya kepada PPATK? Pertama adalah penyedia jasa keuangan. Siapa saja penyedia jasa keuangan itu? Antara lain ya, ini banyak jadi saya nggak bisa sebutkan satu persatu ya. Ada bank, ada perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, kemudian ada perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, pos juga sebagai penyedia jasa gironya itu sebagai pihak pelapor juga ya. Ada pedagang valuta asing, penyelenggara pembayaran yang menggunakan kartu, penyelenggaraan e-money atau e-wallet, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang berkarir di bidang perdagangan berjangka komoditi, lalu ada penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang seperti Western Union dan lain-lain. Kemudian siapa? Ada penyedia barang dan jasa. Kelompok penyedia barang dan jasa ini antara lain perusahaan properti ya, agen properti, lalu dealer mobil, pedagang permata dan perhiasan, pedagang permata dan perhiasan, saya ulang ya, logam mulia, pedagang barang seni dan antik atau balai lelang ya. Sobat PPATK, penyedia jasa keuangan tadi itu wajib menyampaikan laporan kepada PPATK berupa pertama, A. Transaksi keuangan mencurigakan. Kemudian transaksi keuangan tunai di atas 500 juta ke atas per hari ya. Kemudian transaksi keuangan transfer dana. Nah, pihak pelapor tadi, penyedia barang dan jasa, penyedia jasa keuangan, kemudian profesi tadi, itu mendapatkan imunitas pelaksanaan kewajiban pelaporan. Bila mana dia sudah menyampaikan laporan, maka dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan pasal 29. Kemudian tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana. Ini kita lihat di pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Lalu Sobat PPATK, apa sih yang dimaksud dengan transaksi keuangan mencurigakan? Nah, pengertian transaksi keuangan mencurigakan ini, coba lihat di pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 itu menyebutkan transaksi keuangan mencurigakan itu adalah transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik, kebiasaan, pola transaksi. Misalnya ya, kebiasaan pola transaksi pemilik ataupun pengusaha pompa bensin itu, kita ngisi bensin kan pakai rupiah karena mata uang kita rupiah. Lalu kemudian dia selalu menyetor dalam bentuk uang asing. Nah, ini kan menyimpang dari kebiasaan pola transaksi. Lalu kemudian pengertian transaksi keuangan mencurigakan itu bila transaksi dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan yang wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan. Menghindari pelaporan ini kan tadi ada laporan transaksi keuangan mencurigakan. Kemudian ada laporan transaksi keuangan tunai di atas 500 juta per hari. Nah, agar dia tidak dilaporkan karena melakukan transaksi uang 500 juta secara tunai per hari, maka dia pecah-pecah tuh transaksi supaya tadi tidak dilaporkan oleh bank, ya kan? 100 juta pagi, siang 100 juta, sore 400 juta. Boleh di satu bank dan dia lakukan misalnya di beberapa bank. Itu supaya dia menghindar agar tidak dilaporkan sebagai transaksi keuangan tunai 500 juta per hari. Nah, ini bank harus menyampaikan laporan saya sebagai laporan transaksi keuangan mencurigakan. Karena
transaksi yang dilakukan itu sebagai upaya untuk menghindari pelaporan yang wajib dilakukan oleh PJK. Kemudian transaksi keuangan mencurigakan, transaksi yang dilakukan atau batal dilakukan menggunakan harta kekayaan yang juga berasal dari hasil tindak pidana. Ini di awal-awal ya, sering sekali terjadi ketika nasabah ingin membuka rekening di bank, itu kan ditanya oleh petugas ya, nama, tempat tanggal lahir, berapa penghasilannya dari mana, seperti itu. Nah, kebanyakan dimarah ketika ditanya penghasilannya dari mana. Ya, kenapa harus kamu tanya? Mau dari mana kek, mau dari laut, mau dari mana, itu kan urusan saya. Batal dia karena dia marah, nggak mau menjawab dari mana uang hasilnya. Dia batal melakukan pembukaan rekening. Itu juga salah satu yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan kepada PPATK sebagai laporan transaksi keuangan mencurigakan. Lalu apalagi? Yang lain adalah transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK. Itu dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Jadi PPATK meminta bank, ini tolong kamu rekening-rekening yang terkait dengan nama ya tersangka ataupun terduga ataupun siapa gitu ya, itu tolong diblokir atau disampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakannya. Itu bank PPATK bisa lakukan karena PPATK punya kewenangan untuk itu. Oke, sobat PPATK, sekarang kita masuk ke peran dan fungsi PPATK ya. Apa sih sebenarnya fungsi utama dari PPATK sebagai Financial Intelligence Unit atau Financial Intelligence Center? Nah, secara umum PPATK ini ada di seluruh dunia ya, yang namanya berbeda-beda, tapi intinya adalah Financial Intelligence Unit atau Financial Intelligence Center ya. Nah, fungsi utamanya itu pertama adalah menerima laporan transaksi keuangan, kemudian melakukan analisis atas laporan ataupun informasi yang disampaikan oleh para pihak pelapor tadi, seperti penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa, dan profesi tadi. Lalu kemudian mendiseminasikan hasil analisis atau hasil pemeriksaan intelijen yang sifatnya intelijen itu kepada pihak penyidik ataupun pihak yang berwenang, di mana di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 penyidik yang diatur oleh undang-undang itu ada 6. Pertama adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, ada KPK, ada Kejaksaan Agung, BNN, Bea Cukai, dan Pajak. Lalu kemudian melalui putusan dari keputusan dari Mahkamah Konstitusi, itu setiap PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, itu juga berhak selain melakukan penyidikan tindak pidana asalnya, juga tindak pidana pencucian uang. Contoh ya, PPNS kehutanan. Nah, itu juga bisa sekarang ini setelah ada putusannya Mahkamah Konstitusi tadi itu dapat menyidik tindak pidana pencucian uang. PPNS perikanan juga seperti itu, dan PPNS lainnya sekarang ini dapat menyidik hal-hal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Jadi saya ulang lagi ya, fungsi utama dari PPATK tadi melakukan menerima laporan yang collecting ataupun receiving, lalu analyzing dan diseminasi. Nah, kemudian saya ingin mengungkap kembali dasar dari didirikannya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
didirikan pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2023. Nah, memiliki nama generik Financial Intelligence Center, ya, Badan Intelijen Keuangan. PPATK itu sifatnya independen, tidak berada di bawah satu kementerian, departemen ataupun lembaga negara, ya. Dia bertanggung jawab langsung kepada presiden dan personilnya itu berasal dari beberapa instansi, ada polisi, jaksa, dari Bank Indonesia, ya, macam-macam. Dan ada juga pegawai negeri sipil yang direkrut oleh PPATK. Nah, peran PPATK di dalam menerapkan analisis transaksi keuangan itu melakukan mencari tahu dari mana itu harta diperoleh, ya kan? Berapa banyak uang ataupun harta itu diperoleh? Di mana uang atau harta itu ditempatkan? Bagaimana uang atau harta itu dipindahkan? Apakah uang, harta disimpan langsung atau diserahkan ke orang lain? Nah, Sobat PPATK, kita melihat parameter penilaian laporan transaksi keuangan mencurigakan yang digunakan. Itu antara lain adalah perbandingan wajar antara nilai nominal transaksi dengan besar penghasilan ataupun harta kekayaan calon nasabah ataupun nasabah, ya. Penilaian dari unsur ketidaklaziman dari pola transaksi. Kemudian ketidaksesuaian tujuan transaksi dengan karakteristik usaha nasabah. Tingkat keyakinan atas kebenaran data ataupun informasi yang tertera pada bukti identitas dan dokumen pendukung dari transaksi. Kemudian penilaian terhadap pembayaran tunai yang digunakan. Kemudian informasi media massa terkait nama, reputasi ataupun reputasi nasabah. Penilaian terhadap sikap dan perilaku nasabah dan lain-lain, ya. Nah, kemudian ruang lingkup dari kegiatan analisis yang dilakukan oleh PPATK itu antara lain mempelajari latar belakang dari pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, melakukan analisis data informasi yang ada pada laporan transaksi keuangan mencurigakan, menentukan kategori laporan transaksi keuangan mencurigakan. Kemudian kalau ada tambahan informasi ataupun data yang diperlukan kepada penyedia jasa keuangan, itu kita bisa meminta, ya. Lalu kemudian menentukan aspek kewajaran dari nilai transaksi jika dibandingkan dengan profil dari finansial nasabah. Mencari terkait database yang ada di PPATK, lalu kemudian melakukan pencarian informasi pada berbagai macam sumber informasi, ya, termasuk juga ke Financial Intelligence Center di negara-negara lain. Dan kita PPATK punya yang namanya Paguyuban Egmont Group, persatuan dari PPATK seluruh dunia. Jadi di Paguyuban itu kita bisa minta informasi, bertukar informasi dan lain-lain. Lalu kemudian menetapkan proses tindak lanjut dari hasil analisis yang kemudian diteruskan kepada penyidik kalau ada indikasi kuat tindak pidana percuciannya atau kemasukan ke dalam database bila dari laporan transaksi keuangan mencurigakan tadi itu tidak cukup, ya, untuk kita kategorikan memiliki indikasi tindak pidana pencucian uang. Banyak sekali, ya, Sobat PPATK sebenarnya yang bisa kita bahas, ya, tapi karena keterbatasan waktu ataupun supaya jangan terlalu Sobat PPATK berlama-lama, ya, saya lihat juga sudah agak gelisah nih, terlalu banyak mendengar, ya. Kita sudahi nanti lain kesempatan kita sambung lagi, ya. Seperti apa tugas, fungsi dan kewenangan PPATK,
lalu kemudian apa saja yang harus dilakukan oleh PPATK sehingga pekerjaan PPATK di dalam membantu proses penegakan hukum itu bisa berjalan dengan optimal. Jadi sekali lagi semoga kita berharap kasus Pondok Pesantren Al Zaitun ini bisa diselesaikan ya, bisa tidak lagi mungkin membuat resah ya sebagian orang gitu ya. Dan tentunya ya Sobat PPATK jauh lebih tahu lagi ya tentang tugas, fungsi, dan kewenangan yang dilakukan oleh PPATK. Jumpa lagi kita di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?